telah tampil di layar Zoom rekan-rekan media sekalian, yaitu coach dari Persib Bandung yaitu coach Robert Rene Alberts dan pemain dari Persib Bandung yaitu Victor Bonevo. Coach and Mas Victor, thank you for attending this pre-match press conference ya coach. Okay coach, for the first question, what's your preparation for the match against Persela Lamongan tomorrow, coach? Yeah, we have done a lot on the recovery process. Obviously, everybody's getting, of course, tired. You can see that in many matches, and many coaches also expressed that they see tired legs of the players. So it is really important that players feel motivated, refreshed. And so far we have been lucky, despite the rain, we have been able to do our trainings. So we are on track to be fully prepared again for tomorrow's match. Ya, kita sudah menyelesaikan latihan pemulihan untuk tim kita, dan tentunya kita bersyukur atas pencapaian tim kita sampai sejauh ini, karena memang tidak mudah. Jadi kita perlu beberapa pemain yang perlu untuk pemulihan, untuk persiapan ke pertandingan berikutnya. Jadi tentunya kita bisa lihat bagaimana beberapa pemain yang bisa jadi lebih segar ya ketika misalnya ada pertandingan selanjutnya. Oke, thank you coach for the answer. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Victor, Mas. Bagaimana persiapan jelang laga melawan Persela Lamongan besok? Ya, persiapan baik. Seperti biasa kita pemain semua di dalam kondisi yang bagus dan target yang sama, fokus yang sama. Besok pertandingan terakhir sebelum kita kembali ke Bandung, kita akan usahakan untuk dapat hasil yang baik. Oke, baik, terima kasih Victor atas jawabannya. Coach, kita sudah punya pertanyaan dari rekan-rekan media, yaitu dari Mas Ferry Prakosa. Mas tolong diartikan ke Coach Robert ya. Untuk Coach Robert, Persela tidak akan diperkuat 2 pemain asingnya akibat cedera. Apakah itu jadi satu keuntungan bagi Persib untuk memenangkan laga dan sapu bersih seri kedua Liga 1 ini? I think let's not believe what is written on the internet, on the social media. We believe that Persela will come with its strongest lineup tomorrow. That players don't train. That is, like I just explained, many players are fatigued, and of course they have feelings somewhere in the legs, in the body, and then they will do their recovery, their treatment, and I'm sure that Persela tomorrow will play with the foreigners. But of course, the only player that will be missing, that is Zola, because he's on loan to Persela and he cannot play against us. But more than that, we expect the best lineup of Persela. Ya, saya fokus ke tim saya sendiri dan saya tidak terlalu menjadikan suatu jaminan informasi dari media terkait misalnya tim lawan. Salah satu contohnya misalnya sekarang Persela tanpa 2 pemain asing misalnya karena cedera. Karena saya pikir setelah pertandingan terakhir tentunya mereka juga mempersiapkan diri untuk melakukan pemulihan seperti halnya kita. Jadi saya yakin Persela akan menurunkan tim yang terbaik buat pertandingan besok, termasuk dengan pemain asingnya. Dan yang saya bisa pastikan di tim Persela Lamongan hanya Jola yang tidak bisa main. Karena Jola statusnya pinjaman dari Persib dan dalam klausul kontrak dia tidak bisa main melawan kita. Oke, thank you coach for the answer. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Indra Gunawan untuk coach Robert. Coach Iwan tadi di frame sebelumnya bertekad ingin memecahkan rekor tak terkalahkan Persib. Bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut coach? Dan yang kedua, bagaimana penilaian coach terhadap Persela di musim ini? Wow, bicara banyak cepat. Coach Victor and Oh, okay. I will repeat the question.
No, then Pertanyaan. I need to translate. Because he want have target for the win against Persib because Persib until now not lose. So he target for the first time to make lose Persib against Persib. And second question, how about team Persela? Do you think? I think our players our players have to come to learn and understand after the first round that many teams now have the inspiration to win against Persib Bandung because we have assembled on paper a strong team, and you could see that already when this league started. Many players, many players, many teams play extremely defensively against us in order to stop us. But our players have overcome that. We have learned from it. We have worked on certain things within the team, and our target is, of course, to win against Persela. We respect Persela. Persela plays good combination football, and you can see also they can win matches. They're in a decent position, not the best position, but in a decent position. But our target is definitely not to give up now. Have the best possible result tomorrow, and that is, of course, for us 3 points. And I go back to Bandung with the last 3 points of the 5 matches that we had to play here. Ya tentunya setelah pencapaian kita sejauh ini di seri kedua, banyak tim yang terinspirasi, termotivasi untuk mengalahkan kita, termasuk Persela Lamongan. Tetapi pemain kita juga sadar sepenuhnya dengan situasi seperti itu, dan mereka belajar. Mereka belajar bagaimana ketika tim kita bertemu dengan tim lawan yang mungkin bisa saja seperti sebelumnya melakukan bertahan secara penuh ya, seperti itu, dan mengandalkan serangan balik. Dan itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh tim lawan dalam menghadapi kita. Tapi kita semua belajar. Dan mengenai tim Persela, Persela adalah tim yang bagus. Mereka juga bisa menang dalam beberapa pertandingan. Ya, tentunya kita bisa lihat bagaimana posisi mereka di klasemen, belum mencapai top, tetapi apa yang mereka lakukan, tim mereka lakukan cukup bagus ya, berada di posisi di tengah. Dan harapan kita tentunya kita semakin termotivasi untuk kembali bisa mencapai target dari apa yang kita inginkan, yaitu 3 poin. Dan ingin menyelesaikan 5 pertandingan di seri kedua ini dengan target yang sudah kita kita ingin raih. Kita ingin kembali ke Bandung, termasuk pertandingan besok, sehingga kita bisa bahagia ketika datang kembali ke Bandung. Oke, Coach. Pertanyaan selanjutnya untuk Ya bagus ya translating. Wow. pertanyaan selanjutnya untuk Victor. Victor, Persela besok kemungkinan tidak akan diperkuat oleh striker asing mereka, yaitu Ivan Carlos. Apakah Victor optimis untuk clean sheet kembali pada pertandingan besok? Aku kira kalau yang tidak biasa bermain dapat kesempatan akan lebih motivasi. Jadi kita harus benar-benar waspada karena akan ada semangat lebih seperti biasa. Tapi di setiap pertandingan, aku sama pemain lain sebagai pemain belakang selalu usahakan, dan tujuan kita adalah untuk clean sheet, dan semoga Tuhan kasih kita besok. Amin. Oke, baik. Terima kasih Victor atas jawabannya.
Coach, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir pada pre-match siang hari ini, yaitu pertanyaannya adalah Coach, apakah pertandingan besok untuk starting 11 pemain akan berubah? Dan pertanyaan kedua yaitu sebenarnya di atas kertas Persib diunggulkan pada pertandingan ini, apalagi Persib datang dengan status tanpa terkalahkan di 10 pertandingan terakhir. Bagaimana cara kamu membuat pemain tidak overconfidence untuk pertandingan besok, Coach? The only one that definitely cannot play, that is in Jogja, because some players that were injured already went back to Bandung, like Supardi, Puja. The under 23 players, they are still in quarantine, according to the information that we have. So the players that are with us in Jogja, only Esteban at this moment cannot play because 3 cards accumulation. But the first 11, we will always decide that on the match day. We have another training session today, and we will look at the options that we have, and then see what players are really fit, and we always base it on tomorrow when the match day, and we see everybody come together, how the players are mentally, physically, and then we decide on the first 11. That we are unbeaten, I think that is something that we deserve, because I think we have shown a very consistent approach to the matches from the first round and the second round. But the second round is not over yet, so the motivation for the players is always there to do better again than the last match, and we're not thinking about being unbeaten, because then you start putting pressure on that. We just want to improve every match that we play and become a better team, and with that continue good results. And it's a long journey still, so we know we got a tough job ahead of us, and that is only the first match, which is tomorrow. Jadi di tim kita ada 2 pemain yang bisa saya pastikan karena sudah tidak ada di Jogja, mereka kembali ke Bandung melakukan pemulihan, yaitu Supardi dan Puja. Kemudian ada 2 pemain yang pergi ke Elite Pro Academy. Kemudian 3 pemain yang baru pulang dari timnas, tetapi yang saya dengar mereka sedang menjalani karantina. Kemudian di Jogja ini ada 22 pemain. 1 pemain yang kena akumulasi kartu, yaitu Esteban. Jadi ada totalnya ada 21 pemain yang kita siapkan buat pertandingan besok. Mengenai line up yang akan kita siapkan buat pertandingan besok, seperti biasanya, karena hari ini kita juga akan melaksanakan official training. Jadi saya akan melihat bagaimana sikap mereka, bagaimana kesiapan mereka, kebugaran mereka, dan pastinya akan saya tentukan besok ketika di match day. Siapa saja yang bisa dan siap untuk mengisi posisi line up. Kemudian mengenai motivasi kita, karena kita belum terkalahkan sampai 10 pertandingan ini, kita selalu berusaha memberikan motivasi supaya tetap konsisten di tim ini. Saya tidak ingin memberikan beban terlalu banyak ke pemain karena kita adalah tim yang tidak terkalahkan sampai sejauh ini. Tapi saya akan memberikan motivasi seperti misalnya bahwa tim kita harus lebih baik dari setiap pertandingan ke pertandingan. Saya pikir itu lebih baik dibandingkan dengan memikirkan atau misalnya menunjukkan kalau kita misalnya tim yang tidak terkalahkan. Tapi menjadi tim yang terbaik di setiap pertandingan tentunya butuh evaluasi secara kontinu dan konsisten. Okay, thank you Coach for the answer. I think that is the last question for this pre-match press conference this day. Thank you Coach dan Victor for attending this pre-match press conference.